Konten ini adalah seri kedua dari konten bahas buku. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton seri pertamanya, silahkan tonton dulu. Videonya ada di sini nih, di pojok sebelah sini. Jadi teman-teman, mencoblos di bilik suara itu yang dilakukan pada saat pemilu memang partisipasi. Itu jelas adalah bentuk partisipasi kalian dalam menyalurkan hak pilih di TPS. Tidak salah, ya partisipasi juga gitu loh. Tapi, apakah pilihanmu di surat suara itu berdampak pada kualitas kesejahteraan ekonomi dan sosial? Itu hal yang berbeda. Mencoblos di TPS pada hari pemungutan suara belum tentu menyelesaikan persoalan bangsa. Di sisi lain, pemilu adalah sarana kedaulatan bagi rakyat yang menginginkan kemakmuran dan keadilan dalam hidup bernegara. Nah, dari narasi ini sebenarnya kita tuh sudah bisa menyimpulkan bahwa pemilu adalah instrumen yang paling vital untuk mencapai tujuan hidup bernegara, yaitu mendapatkan keadilan dan kemakmuran sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Jangan skip, kita akan bahas relasinya. Relasi antara mencoblos pada pemilu dan kedaulatan rakyat untuk memperjuangkan kemakmuran dan keadilan sosial. Jadi teman-teman, paham tentang partisipasi rakyat dalam konteks bernegara itu sebenarnya bukan gagasan baru, bukan. Jadi ini adalah gagasan yang sudah sangat lama dan sangat tua dalam peradaban demokrasi di dunia. Tuntutan partisipasi aktif yang bermakna atau meaningful participation itu memang sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih sekitar abad ke-5 sebelum Masehi ya, 2000-an tahun yang lalu lah ya. Kita tarik literatur kita ke zaman Yunani kuno. Ya, 2000 tahun yang lalu tuh di Athena ya. Itu di Athena kuno lah. Nah, masyarakat di sana itu akan berkumpul di sebuah tempat namanya Bukit Phoenix atau Phoenix Hill. Nah, ngapain tuh masyarakat kumpul di sana? Di zaman itu, di Athena kuno. Mereka itu berkumpul membuat keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan negaranya. Termasuk yang paling fenomenal tuh teman-teman, untuk kalian ketahui ya, bahwa salah satu produk keputusan penting di Athena kuno itu adalah keputusan untuk berperang di Perang Peloponnesia. Ini adalah perang antara Liga Delos yang dipimpin oleh Athena, negara Athena pada saat itu, kemudian Liga Peloponnesos yang dipimpin oleh Sparta. Perangnya berlangsung selama 30 tahun, teman-teman. Dan itu adalah hasil dari kesepakatan warga Athena. Athena dan Sparta itu dua negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Athena adalah negara demokrasi, sedangkan Sparta mereka adalah negara oligarki militeristik. Nah, jadi ini ada dua ideologi yang berbeda. Tentu teman-teman juga tahu peperangan ini dimenangkan oleh siapa kan? Ya betul, dimenangkan oleh Sparta. Gambaran sejarah ini membuktikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat pada zaman itu di Athena kuno, yang kemudian sampai sekarang menjadi rujukan literatur demokrasi di dunia. Nah, jadi sebenarnya sejarah demokrasi itu sudah nunjukin gitu loh, betapa penting dan krusialnya peran rakyat dalam ekosistem hidup bernegara, terutama di negara-negara yang menganut demokrasi dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, di konten ini nih, di video ini, kita akan bahas apa sebenarnya makna partisipasi politik dalam demokrasi yang saya maksudkan di bab 2 buku Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Buku ini sebenarnya saya bikin cukup lama prosesnya ya. Saya kumpulin data-datanya, saya pelajari, kemudian saya komparasikan antara teori-teori yang saya dapatkan dari berbagai literatur, kemudian saya lihat juga nih apa korelasinya dengan fakta-fakta yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi saya menyebutnya studi komparatif ya, studi komparatif yang memadukan teori dan praktek. Kalau teman-teman berminat untuk membaca lebih detail pemikiran-pemikiran saya tentang pemilu dan partisipasi masyarakat serta demokrasi dan ketatanegaraan yang saya kemas sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran bagaimana teori-teori itu berpraktek dalam dunia nyata di proses penyelenggaraan pemilu,
Bukunya ada di link yang saya sertakan di deskripsi video. Secara sederhana, saya tuh ingin menganalogikan bahwa partisipasi politik itu sebagai jantungnya demokrasi. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman bagaimana memahami demokrasi dan rakyat gitu ya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Seperti yang kita ketahui bersama nih, bahwa fungsi jantung dalam tubuh kita kan memompa darah ke seluruh tubuh agar setiap organ mendapatkan oksigen. Nah, saat aliran darah menuju jantung terganggu atau tersumbat, maka akan terjadi henti jantung, Pak. Yang dalam bahasa medisnya itu disebut cardiac arrest. Benar nggak? Nah, kalau ini terjadi, maka kita tuh bakal metong. Mati. Ya kan? Begitu juga dengan demokrasi. Demokrasi itu sistem yang berfungsi untuk memompa partisipasi rakyat ke seluruh sistem politik agar setiap warga punya hak dan suara yang diakui sehingga tubuh bernama negara ini tidak mati, masih tetap hidup dan menghidupi rakyatnya. Nah, teman-teman, bahaya yang mengancam jantung adalah terganggunya peredaran darah dalam tubuh atau dalam dunia medis itu sering disebut sebagai terjadi penyumbatan pembuluh darah, ya enggak? Nah, begitu juga dalam demokrasi tuh, jika partisipasi terganggu oleh minimnya literasi politik dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dia atau peran rakyat, peran masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam kehidupan bernegara, maka teman-teman, kesehatan demokrasi juga akan terganggu. Akibatnya apa? Demokrasi tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dong. What? Sama seperti jantung yang sudah terganggu. Dia tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, demokrasi tidak akan mampu menyalurkan kehendak rakyat ke dalam sistem politik. Bahaya nih teman-teman. Jadi ketidaksehatan demokrasi itu akan melahirkan pemerintah yang memegang kuasa absolut. Nah ini yang situasi itu jika terjadi, maka sistem pemerintahan kita akan terpapar otoritarianisme dan oligarki yang menghambat terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Secara teoritis, Robert Dahl menyebut partisipasi sebagai indikator utama dari poliarki, yakni sistem politik di mana rakyat punya ruang untuk berpengaruh. Jadi, kalau kamu nggak ikut partisipasi, itu sama seperti kamu sedang membiarkan demokrasi itu diserang oleh fenomena henti jantung. Ketika kamu tidak berpartisipasi, bisa saja kamu adalah bagian yang menyebabkan henti jantung itu terjadi. Dari bab 2 dalam buku saya mengajak kita belajar satu hal penting, yaitu demokrasi hanya akan sekuat partisipasi rakyatnya. Semakin lancar aliran darah partisipasi masyarakat, maka semakin baik juga kesehatan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau rakyat cerdas dalam memilih wakilnya di pemilu, maka demokrasi akan terus hidup dan tumbuh. Tapi kalau rakyat apatis atau bahkan mungkin pragmatis, maka demokrasi hanya akan menjadi penyebab matinya kekuasaan rakyat. Dengan memahami kedaulatan sebagai tanggung jawab, maka kita memiliki peran yang sama untuk menjaga bangsa ini dari kerusakan sistem dan menjaga negara ini tetap utuh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Nah, kami di Kalimantan Tengah itu menyebutnya sebagai budaya belum bahadat. Budaya yang menjaga kita untuk tetap taat pada aturan, untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan saling menghormati, menghargai sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di wilayahnya masing-masing atau kearifan lokal. Nah, dengan cara ini maka partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dalam konteks politik dan pemilu itu akan terjaga harmonis dan akan menghasilkan kualitas demokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Klik subscribe, like, komen, dan share video ini biar makin banyak yang sadar demokrasi itu hidup kalau kita ikut di dalamnya. Chasing after the light before I see you in spotlight.